Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 27. Di awal video ini, melihat tindakannya yang seperti mengasihani seorang junior, Yumyong pun tak bisa menahan rasa lucunya. Meskipun begitu, sang trooper 6 tiba-tiba saja muncul bertanya, "Hei, apa kau sungguh mau mengeluarkannya?" Yumyong membalas, "Iya, karena lawan di depanku ini sudah mencapai tingkat Master of Fire Realm." Dengan begitu, Yumyong pun memegang pedangnya mengatakan, "Baiklah, aku akan menyerangmu dengan seluruh kekuatanku." Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun mengeluarkan ki miliknya yang begitu luar biasa besar, hingga semua di sana pun terdiam kaget di tempatnya. Bahkan sang Myong-il tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya tatkala ia berpikir, Tidak mungkin, apa-apaan itu? Apa manusia memang bisa memiliki ki sebanyak itu? Tidak, ini bisa dibilang sudah di luar batasan manusia. Hal yang paling menakutkannya adalah aku tak merasakan apapun kalau dia menyembunyikannya selama ini. Dia sudah berada di atas levelku saat ini. Bagaimana seorang anak muda sudah bisa mencapai level itu? Ini sudah hampir terasa seperti menghadapi Rinjo itu sendiri. Dengan pikiran seperti itu, sang Myong-il yang awalnya membiarkan Yumyong berikan serangan pertama, kini mengangkat pedangnya yang membuat Yumyong bertanya heran. "Hah? Apa yang kau lakukan? Katanya, kau mau memberikan serangan pertamanya padaku." Sang Myong-il yang tampak begitu serius dan tegang membalas, "Iya, tapi aku tak menyangka kalau kau menyembunyikan kekuatanmu. Aku juga tak bisa mundur dari sini, atau Yone yang lebih berharga dari nyawaku ini akan meto. Kalau kita bertarung dengan kekuatan penuh, satu dari kita pasti akan meto. Aku tak bisa hanya diam saja dan memberikan kesempatan itu kepadamu. Maaf." Pada saat itu, sang Myong-il pun berniat ia harus menyelesaikan ini dengan cepat menggunakan teknik yang ia pelajari dari Ryunjo. Karena pertarungan antara ki yang terlalu lama hanya akan merugikannya di sana. Kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya, di mana hari itu sang Myong-il baru mencapai Fire Realm. Ia berkata, "Inikah Fire Realm? Energi yang mengalir masuk ke dalam tubuhku terasa sangat berbeda." Ryunjo yang datang menghampirinya menuturkan, "Kau sudah menembus penghalang bakatmu dan sekarang berhasil mencapai Fire Realm. Selamat ya. Tapi meski setelah aliran meridiannya lancar dan mendapatkan tubuh mudamu, luka 2 jammu itu tetap tidak mau hilang ya." Sang Myong-il membalas, "Haha, untuk seorang yang memiliki bakat terbatas sepertiku, aku sudah sangat bersyukur bisa sampai sejauh ini. Bukankah luka ini membuatku jadi lebih terlihat lebih jantan?" Ryunjo menimpali, "Aku masih ingat kau menggunakan wajah itu untuk mengintimidasi orang lain." Sang Myong-il yang merasa malu melanjutkan, "Wah, sudah berapa tahun itu berlalu? Haha, kukira kau di sini untuk mengucapkan selamat padaku, tapi ternyata cuma mau mengejekku saja ya." Ryunjo menyanggah, "Tentu tidak. Karena kau sudah melalui transformasi, aku ingin memandumu ke realm yang baru. Ever-changing History Sword Form yang kau gunakan itu memiliki batas. Dengan tubuhmu yang lebih kuat sekarang dan skill yang jauh lebih baik melalui transformasi, aku akan mengajarimu Strong Sword." Kita beralih ke masa sekarang, di mana setelah mengingat semua hal itu, sang Myong-il pun menggunakan teknik Strong Sword sembari berpikir. Kekuatan sejati datang dari fleksibilitas. Kuncinya adalah memadukan kelembutan dan yang didapat dari Illusory Sword ke dalam teknik pedang yang kuat. The One Sword Technique that rules over all. Aku memang belum menguasai teknik ini sepenuhnya. Jadi, teknik yang aku gunakan ini tidak akan sempurna. Tapi seharusnya aku bisa mengakhiri ini hanya dengan satu serangan. Namun, saat ia berpikir seperti itu, Yumyong di depannya berkata, "Wah, kukira kalau kau hanya menggunakan Illusory Sword Technique, tapi ternyata kau juga bisa menggunakan Strong Sword ya." Tentu saja perkataan Yumyong yang mengetahui tekniknya
Sontak membuat Sang Myung-il terkejut. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Yum-Young juga menggunakan teknik Strong Sword. Hingga Sang Myung-il terbelalak berpikir, Tidak mungkin, aku sendiri belum menguasai Strong Sword teknik ini sepenuhnya. Tapi, dia sudah bisa menggunakannya dengan bentuk yang sempurna. Di saat yang sama, Yum-Young yang mengingat kembali kenangan dengan masternya berpikir, sepanjang sejarah, ilmu pedang telah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berliku. Heavy, break, fast, catering, sharp, illusion, savor. Salah satu dari prinsip ini membentuk pondasi untuk penguasaan. Dahulu, masterku mengatakan, teknik pedang yang menggunakan kekuatan sebagai pondasinya sangatlah langka. Tubuh orang biasa bahkan tidak akan mampu mengatasi kekuatan pedang mereka sendiri. Ada cara menarik kekuatan dari fleksibilitas, tapi itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang biasa. Dan teknik secara alami bertujuan untuk kekuatan itu sendiri. Kau tubuhmu lemah, sekelibat dirimu akan sia-sia. Kekuatan yang hanya dapat dicapai setelah kau sudah mencapai batas ekstrim dari kelemahan, itulah kekuatan tertinggi. Walaupun tubuh ini tidak sama dengan kehidupanku yang sebelumnya, tapi ingatan cara menggunakan Strong Sword tetaplah ada. Dengan pikiran seperti itu, Yum-Young tersenyum berkata, sudah lama aku tak menggunakan ini, jadi mungkin aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Tolong ingat itu. Kemudian, tepat setelah Yum-Young mengatakan itu, saat suasananya begitu tegang, mereka berdua pun menerjang maju bersamaan. Hingga ketika pedang mereka berdua beradu, ki yang bertabrakan pun menyebar beberapa mil jauhnya. Ki tersebut bahkan sampai bisa terasa oleh para petinggalan si Blackbeard yang tengah ngopi di sebuah warkop yang lumayan jauh dari sana. Aku merasakan energi kuat dari sana. Sepertinya pertemuan ritualnya berjalan lancar. Ya, aku dengar kalau yang mengawasi pertemuan itu adalah Sigmaster. Jadi ini pasti energi darinya. Sepertinya dia menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan semangat bakat-bakat muda ya. Meskipun begitu, ketua klan Jibung, Yop Inje yang merasa aneh berkata, tapi bukankah ini sedikit berlebihan? Sampai energinya bisa dirasakan dari jarak sejauh ini. Petinggi di sampingnya membalas, ya mungkin begitu. Tapi ayo kita nikmati minumnya saja. Pertemuan itu akan berlangsung selama 10 dari 10 malam kan? Kenapa semua orang meletakkan gelasnya? Yop Inje menimpali. Energinya semakin kuat. Saking kuatnya energi tersebut, Ryunjo yang tengah ngopi sendirian di sudut cuan pun bergumam. Hyung? Saat kemudian, bersamaan dengan energinya yang perlahan-lahan menghilang, Sang Myung-il terbatuk darah, di mana tubuhnya terkoyak begitu parah. Meskipun begitu, di saat-saat terakhirnya, Sang Myung-il tetap memegang tekadnya, di mana ia bergumam jika dirinya harus melindungi Yeonhae. Tentu saja, melihat Sang Myung-il yang merupakan salah satu dari Six Master di sana tewas begitu saja, sontak membuat Yeonhae, Yosuryeon dan anggota aliansi Black Death lainnya terkejut bukan main. Apa yang sedang terjadi di sana? Master Sang Myung-il, Sang Sword of Nine Rings dikalahkan oleh orang lain. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lord Deo, siapa yang berani melakukan itu? Seketika itu juga, Yosuryeon menunjuk Yum-Young di sana berteriak, dia, tuan muda keluarga telah mengalahkan Master Sa. Mendengar teriakannya, mereka pun langsung menatap ke arah Yum-Young dengan kebingungan. Kelentang? Apa dia orang yang sama yang membantai sekte Silent Sword? Bocah itu tidak tampak seperti bocah seumurannya, dan dia berhasil mengalahkan salah satu Six Master. Melihat kebingungan mereka, Yosuryeon menegaskan, Master Sang tewas saat melindungi Nona Yeonhae. Jika kalian tidak mau membalaskan dendam atau melindungi Nona muda, ketua pasti akan sangat marah pada kalian. Jadi, habisilah Lord muda keluarga Tang sekarang juga. Seketika itu juga, suasananya kembali menegang, di mana mereka semua berpikir, memang tak bisa dipercaya. Tapi, kalau perkataannya itu benar, nyawa mereka juga dipertaruhkan di sana. Dengan pikiran seperti itu, mereka semua pun langsung menerjang ke arah Yum-Young bersamaan sembari berteriak,
Orang yang bisa mengalahkan sang Sword of Rising takkan bisa dilawan dengan mudah. Serang dia bersama. Tentu saja tindakan mereka membuat Mirio dan Yongyong terkejut. Berapa banyak orang yang telah maju menyerang tuan muda mereka. Meskipun begitu, Yongyong sendiri malah nampak begitu tenang, di mana ia menyarungkan kembali pedangnya lalu mengambil pedang milik sang Myongil sembari bergumam. Jika bukan karena trik dari rekanmu itu, hal ini pasti tidak perlu terjadi. Sayang sekali, teknik pedangmu memang luar biasa, tapi hasil akhirnya sudah ditentukan sejak awal dari perbedaan manifestasi energi kita. Dan kau mati dengan tetap memegang pedang kebanggaanmu dengan kuat. Ini adalah kematian seorang swordsman sejati. Kau memang lawanku, tapi untuk menghormati swordsman hebat sepertimu, akan kupastikan perjalananmu menuju akhirat takkan terasa membosankan. Tepat setelah bergumam seperti itu, Yumyong pun melemparkan pedang sang Myongil ke udara yang langsung hancur tepat di atasnya. Tentu saja hal itu membuat anggota nasi Blackhead yang menerjangnya terkejut. Namun, meski pecahan pedangnya menusuk wajah mereka semua tetap meneruskan langkahnya, bahkan berkata, "Iya, apa nih? Ini pecahan pedangnya kah?" Trik mocahan seperti ini takkan berguna pada kami. Apa kau pikir bisa menghentikan 2000 pasukan hanya dengan pecahan pedang seperti ini? Ini cuma beberapa pecahan pedang saja, jangan takut. Sayangnya, tepat setelah sedang mengatakan itu, tubuhnya pun terkoyak oleh pecahan pedang tersebut, yang mana bergerak sangat cepat karena Yumyong menggunakan tekniknya, Revolve. Melihat rekan-rekannya yang maju duluan kita terkoyak di depan matanya, Yop Inje yang tak menduganya pun berpikir, kita harus segera menghentikannya. Tidak mungkin. Itu pasti teknik rahasia Kelentang 10,000 Heavenly Flower Land. Bagaimana teknik yang sudah hilang itu bisa kembali muncul? Di tengah keterkejutan mereka, sang Teropenan pun muncul berkomentar. Mereka pikir ini teknik 10,000 Heavenly Flower Land kah? Memang menyedihkan. Mereka salah menyebut karena belum pernah melihatnya secara langsung. Lalu, alih-alih membalasnya, Yumyong malah melirik ke arah Mirio lalu berteriak, "Mirio, aku bisa membuat mereka agar tidak mendekat ke arahmu. Tapi mungkin akan ada beberapa orang yang berhasil lolos. Kau bisa mengurusnya sendirian kan?" Mirio membalas, "Tentu saja aku bisa mengurusnya karena kau di sini sebagai penjagamu. Jangan khawatir, aku takkan menghalangi jalanmu. Majulah dan kirim mereka semua ke neraka." Mendengar jawabannya, Yumyong pun tersenyum menimpali, "Kau tak perlu menyuruhku, karena aku memang akan melakukan itu." Tepat setelah mengatakan itu, Yumyong pun menggunakan tekniknya Iron Sword Volley yang dikombo dengan Hidden Shadow Body Technique yang membuat pecahan pedangnya berputar semakin kencang bersamaan dengan tubuh yang bergerak dengan sangat cepat. Hingga mereka semua sama sekali tak bisa mendekat dan baru menyadari jika mereka memang tak bisa melawannya karena mereka bukanlah tandingannya. Di tengah kekacauan itu, dugaan Yumyong pun benar terjadi, di mana beberapa orang yang kini mendatangi Mirio dan Yumyong. "Oi, sepertinya ada orang lain dari keluarga Tang di sini. Hei, semuanya, kesini. Lupakan monster itu, tangkap perempuan ini, dan serahkan kepada Maha Pemimpin." Mendengar teriakan mereka, Mirio sendiri yang merasa tegang kembali mengingat perkataan Yumyong sebelumnya yang berkata jika ia mau menyembuhkan penyakit Dead Vein Syndrome miliknya. Pada saat itu, Mirio yang kebingungan pun berkata, "Apa? Kau mau menyembuhkan penyakit Dead Vein Syndrome-ku? Beneran?" Yumyong membalas, "Iya, ada 3 energi dingin yang menghalangi titik meridianmu." Mendengar hal itu, Mirio yang terpikirkan cara Yumyong menyembuhkan kakaknya sontak menutupi dadanya menimpali, "Apa seperti kakakku?" Yumyong menyanggah, Ya, yang ini mah, aku tak perlu buka baju seperti itu." Mirio yang masih merasa malu berkata, Ini tidak masalah, memang tidak nyaman, tapi ini bukan hal yang mengancam nyawaku." Yumyong yang kembali teringat penyembuhan waktu itu pun menenangkan dirinya membalas, Iya, bukan hanya itu alasannya. Mirio, kau itu sudah berkembang jadi kuat, sampai setara dengan Bongwi Brigade.
Bahkan saat belum sadar punya penyakit itu saja sudah membuktikan kalau aku punya bakat yang luar biasa dalam seni bela diri. Jika penyakitmu sudah disembuhkan dan meridianmu mengalir dengan lancar, kekuatanmu pasti bisa mencapai setingkat dengan Tetua Klan. Kini, setelah mengingat semua hal itu, dengan cepat Mirio melepaskan jarum beracunnya lalu melesat maju menghabisi orang-orang di depannya. Hingga anggota aliansi Black dari sana berteriak, "Anjing, perempuan ini juga kuat. Memangnya siapa sebenarnya mereka ini?" Melihat hal itu, Yung Ryong yang juga tak menduganya berpikir, Kukira mereka ini hanyalah bocah-bocah biasa, tapi ternyata mereka lebih kuat dari kebanyakan terus sekte yang lain. Sekarang aku menyesal karena tidak sering ikut latihan. Saat ini aku hanya menjadi beban yang tak berguna. Yang bisa kulakukan hanya melihat mereka dari belakang saja. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat yang sama, Yop Inje yang tak bisa tinggal diam berteriak, "Semuanya, kita harus menghentikan aliran udara dari bocah itu. Tak peduli seberapa kuat dia sekarang ini, Ki-nya pasti memiliki batas. Walaupun harus terkena serangannya, kita semua maju dan kepung dia sampai tidak bisa melakukan apa-apa." Dengan begitu, Yop Inje pun memimpin mereka semua untuk terus menekan Yumyong. Hingga akhirnya mereka semua pun bisa mengerubungi Yumyong yang membuat aliran udaranya melemah. Pada saat itu, Yumyong sendiri yang kebingungan pun berpikir, kenapa mereka malah sengaja masuk ke sini dan membuat tubuh mereka tercincang? Aku tak menyangka mereka akan sampai sejauh ini dalam mempertaruhkan nyawa. Memangnya pemimpin mereka itu seorang yang seperti apa? Sampai-sampai mereka bertindak sampai sejauh ini. Ya, sekarang bukan saat yang memikirkan itu. Tepat setelah berpikir seperti itu, Yumyong pun menarik pedangnya, di mana ia menggunakan teknik Annihilate yang bisa dengan mudah memotong tubuh orang-orang yang mengerubunginya. Melihat hal itu, Yosuryon yang kembali terkejut bahkan terdiam berpikir. Dalam sekejap, bocah itu dengan mudah menghabisi pasukan 2000 orang yang menyerangnya. Berarti memang bukan keberuntungan. Dia bisa mengalahkan Master Sang sebelumnya. Jumlah tidak berarti apapun di hadapannya. Dengan pikiran seperti itu, Yosuryon pun berteriak, "Kalian semua berhentilah. Tak peduli bagaimanapun cara kalian menyerangnya, kalian tak akan pernah bisa mengalahkannya. Mundur saja dan selamatkan diri kalian. Aku minta maaf, Nona Muda. Suatu hari nanti, aku pasti akan membayar dosa ini. Sudah cukup sampai di sini saja. Lord Muda keluar gata. Ratusan, bahkan ribuan orang takkan bisa menghentikanmu. Karena itu, aku harus membuat pemimpin aliansi yang menghabisimu. Sebenarnya, aku tahu menggunakan cara ini untuk menyaksikan kematianmu. Tapi sepertinya, aku tak punya pilihan lain." Tepat setelah mengatakan itu, Yosuryon pun menggunakan tekniknya, Inferno Lotus Teknik, yang langsung membakar tubuh Yone di depannya. Hingga para anggota aliansi Black Death yang tak menduganya terdiam tak berkutik di tempatnya. Pilihan ini pun diakhiri dengan, tentu saja, tindakan Yosuryon seperti itu membuat Yumyong kebingungan. Meskipun begitu, di tengah rasa bingungnya, Yosuryon sendiri yang menjerat air mata di sana berkata, "Satona Yone sudah meninggoy. Takkan ada satu orang pun di sini yang bisa menceritakan apa yang terjadi hari ini. Akulah yang akan mati duluan. Tapi itu tidak masalah. Akan gue tunggu kau di neraka, Tang Yumyong."